Mari kita membangun pernikahan yang bahagia. Dan kuncinya masih dalam bagaimana menerima pasangan Anda. Ternyata bagi banyak orang menerima pasangan bukan hal yang mudah karena tidak memahami perbedaan pria dan wanita. Karena itu mari kita menjadi bijaksana dengan mengerti perbedaan pria wanita. Pria dengan otak kiri yang berkembang, dia hidup dengan pikirannya. Sedangkan wanita dengan otak kanan yang berkembang, dia hidup dengan perasaannya. Nah, laki-laki belum mengerti bahwa wanita hidup dengan perasaannya. Karena itu berbicaralah dengan wanita dengan lebih menggunakan perasaan. Sebagai contoh saya berikan misalnya, kalau Anda di partai, di yayasan, di kantor minta maaf sesama laki-laki, maka kita bisa menggunakan bahasa laki-laki. Ya, misalnya, ya seandainya saya salah, maafkan saya Pak. Lalu yang lain menyambut dalam pidatonya, ya seandainya saya salah, maafkan juga. Itu diterima oleh laki-laki. Tapi jangan gunakan itu dalam bahasa pernikahan, dalam bahasa di rumah. Kalau Anda suami berkata kepada istri, seandainya saya salah, maafkan saya. Istri Anda akan berkata, seandainya kamu tuh salah gitu ya. Jadi gunakan bahasa perasaan kalau Anda berbicara dengan wanita. Minta maaflah dengan perasaan salah. Ya, tak kasih contoh ya. Maafkan saya salah. Nah, itu lebih masuk gitu ya. Kalau minta maaf dengan wanita, Anda tidak boleh ya minta maaf apalagi dengan pendahuluan atau penutup. Misalnya, misalnya saya salah, maafkan saya. Tidak boleh ya. Anda juga tidak boleh mengatakan ya maafkan saya ya. Nanti kamu juga saya maafkan. Wah, ini namanya ngajak bertengkar gitu ya. Saya nggak salah, yang salah itu kamu gitu ya. Jangan pakai pendahuluan, jangan pakai penutup. Ini haram ya, jangan ucapkan yang ini. Maafkan saya ya, gitu aja marah. Nah, ini bukan minta maaf, itu namanya menghina gitu ya. Anda minta maaf dengan wanita, Anda harus minta maaf dengan perasaan bersalah. Maafkan saya salah. Nah, ini penting dalam pernikahan, karena dalam pernikahan saya menjumpai seorang istri yang mau mengampuni suaminya. Saya menjumpai suami yang mau mengampuni istrinya. Tapi mereka tidak rukun-rukun juga. Karena tidak ada yang minta ampun. Semuanya hanya mau mengampuni. Tidak mau mengampuni itu hal yang jahat. Tapi kalau hanya mau mengampuni, masalah belum selesai. Kenapa? Karena tidak ada yang minta ampun. Sudah minta ampun pun, pertengkaran berlanjut. Karena minta ampunnya salah. Anda menggunakan bahasa laki-laki ketika berbicara kepada perempuan. Anda seperti orang pidato. Misalnya saya salah, maafkan saya, malah tambah dimarahi. Misalnya kamu itu salah. Jadi ini terjadi karena orang tidak mengerti perbedaan pria dan wanita. Dan betapa banyak orang tidak mengerti perbedaan ini, makanya begitu banyak pernikahan bertengkar dan tidak pernah selesai. Akhirnya bubar, lalu cerai, selingkuh dan sebagainya. Kita bisa menghindarinya kalau kita memahami pasangan kita. Ketahuilah bahwa Tuhan memang ciptakan berbeda. Kenapa sih Tuhan ciptakan berbeda sehingga kita pusing? Bukan kita pusing, supaya kita menjadi dewasa, supaya kita bisa memahami. Kalau kita punya empati, simpati, kita memahami, maka pemahaman pada pasangan ini ternyata juga berguna bukan dalam pernikahan, dalam bisnis, dalam membangun hubungan dengan orang lain. Karena orang yang sukses adalah orang yang berhasil membangun hubungan dengan orang lain. Dan membangun hubungan orang lain, maka kita perlu memahami siapa yang kita mau bangun hubungan. Dan ironisnya kalau kita bisa membangun hubungan dengan kongsi, dengan supplier, buyer, dengan bisnis, dengan sosial, tapi tidak bisa membangun hubungan dengan pasangan. Karena itu saya menantang, mengajak saudara untuk membangun hubungan dengan pasangan Anda. Karena pasangan Anda itulah teman hidup Anda. Salam bahagia dari saya.